ayat 36. Injil Yohanes pasal ketiga ayat 22 sampai ayat 36. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-22, jemaat membaca ayat 23, dan kita akan bertanggapan sampai ayat yang ke-36. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Di Ain, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami mendapatkan firman yang memimpin dan menuntun kami ke dalam kebenaran. Sehingga kami tidak menjadi domba yang tersesat dalam kegelapan, melainkan kami melihat mercusuar terang yang menuntun kami kepada kehidupan. Kami bersyukur untuk anugerah penebusan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Dan tolong dalam minggu-minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah, kami sekali lagi diingatkan mengenai makna kematian. Hari ini setelah kami membaca Yohanes pasal 3, kami ingin merenungkan bagaimana seorang yang Tuhan pernah pakai, yaitu Yohanes Pembaptis, memahami artinya mati di dalam diri untuk akhirnya membesarkan Kristus. Kami berdoa kiranya kami boleh memahami arti kematian Kristus dan bagaimana kematian Kristus itu boleh mendorong kami untuk makin hidup mengasihi Engkau. Tuhan tolong melalui pembacaan firman hari ini, kami sekali lagi menjadi orang yang lebih hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Yohanes memahami kematian dan kehidupan. Bagaimana diri makin mati dan secara paradoks kita hidup di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Yohanes pasal 3, teks yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Yesus sedang pergi ke sebuah daerah. Di situ dikatakan di tanah Yudea. Nah, saudara sekalian, di situ ada dua agenda Yesus yang dicatat, yaitu yang pertama, Yesus sedang meluangkan waktu untuk mendidik para muridnya. Jadi kita melihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, pendidikan itu dilakukan secara mentoring. Maka di dalam tradisi Kristen, gereja, baik itu keluarga, juga dalam sekolah-sekolah Kristen, kita melakukan pendidikan bukan hanya sekedar transfer informasi, tetapi melakukannya secara mentoring, di mana mereka yang senior menjadi mentor dari mereka yang lebih junior. Nantinya kalau kita membaca Titus pasal 2,
Di situ dikatakan tugas mentoring generasi muda bukan hanya tugas daripada pendeta atau sekelompok pengurus, tetapi seluruh gereja berbagian dalam mentoring. Orang-orang yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah senior, hiduplah suci, kata Paulus. Sehingga dengan demikian kau bisa mementor perempuan-perempuan muda yang baru menikah. Sehingga mereka boleh diajarkan bagaimana caranya berkeluarga, menjadi istri yang baik. Orang-orang yang sudah tua, engkau menjadi mentor para remaja, para pemuda. Sehingga dengan demikian kekristenan itu bukan otodidak. Saya mau bertumbuh secara otodidak, tetapi Alkitab menyatakan bahwa kita bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Kita diciptakan untuk boleh terbuka dan membutuhkan orang lain. Kita makhluk yang tidak bisa berhenti berkomunikasi misalnya. Komunikasi itu kan membagi, saudara. Komunikasi itu kan artinya membagikan, menjadi milik bersama. Saya punya ide, tadinya milik saya. Saya punya rahasia, tadinya milik saya. Begitu saya membuka perkataan, maka rahasia itu menjadi milik berdua atau menjadi milik banyak orang. Berarti berbicara, kita tidak bisa menahan diri, setiap hari pasti berbicara dan banyak kata. Itu menunjukkan kita makhluk yang terbuka kepada yang lain dan menerima yang lain. Kita makhluk yang membutuhkan yang lain, saudara. Kita bukan makhluk yang otodidak. Dari memahami secara fenomenologi, yaitu mengenai komunikasi, menunjukkan saya butuh yang lain. Demikian pertumbuhan rohani, kita sangat membutuhkan orang lain. Amsal mengatakan kamu kalau mau bijaksana, kamu perlu ketemu orang bijaksana. Kalau kamu mau bijaksana, kamu tidak bisa mendapatkannya dengan orang yang tidak bijaksana atau orang yang bodoh. Maka dengan demikian, kalau kita memperoleh bijaksana dari Tuhan, kita juga harus memikirkan bagaimana kita membagikan pada orang lain. Dan mentoring itu korban waktu. Jikalau setiap kita egois dan tidak mau membagi waktu kita, bagaimana kita menjadi mentoring? Anak-anak sekolah minggu perlu dimentor. Siapa yang menjadi mentornya? Siapa yang menjadi guru sekolah minggu? Anak-anak remaja perlu dimentor. Siapa yang menjadi mentornya? Kalau para pemuda terus pikirkan diri, belum dapat pacar, uang kuliah mau habis, dan tidak memikirkan bagaimana dia sudah menjadi seorang pemuda yang mendapat hikmat Tuhan dan bisa mementor anak remaja, bisa mementor anak sekolah minggu, gereja akan kehilangan banyak mentor. Kalau orang mengatakan, iya saya mau menjadi anggota kelompok kecil, tapi tidak ada pemimpinnya. Nah kalau semua orang mikir kayak begitu, gereja tidak akan pernah punya pemimpin kelompok kecil. Karena semua orang tidak punya waktu. Dan ketika gereja menyadari kelompok kecil penting, tidak ada pemimpinnya. Kenapa? Tidak ada yang mau, saudara. Karena saya tidak punya waktu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kalau saya bertumbuh, saya perlu mentor. Dan ketika kesadaran itu sudah muncul, dan Tuhan memberikan hikmat pada kita, memberikan pertumbuhan, kita juga perlu mengingat, yang di bawah juga perlu. Kalau yang di bawah sudah perlu, siapa yang akan terjun? Nah dengan demikian kita melihat ladang pelayanan begitu terbuka. Kasihan saudara, kalau pelayanan remaja hanya urusan satu orang yang dipasrai pegang persekutuan remaja atau PA remaja. Kalau urusan pemuda cuma dipasrahkan seorang hamba Tuhan yang memegang sebagai pemimpin daripada pemuda. Kalau sekolah minggu hanya urusan satu orang menjadi pembina sekolah minggu, maka tidak terjadi mentoring. Yesus menyediakan waktu, lalu kemudian dia spend waktu dengan muridnya. Betapa mahalnya saudara. Betapa mahalnya Yesus membagi waktunya, keberadaannya bersama dengan murid-murid yang tidak nyambung atau tulalit saudara. Hari Minggu yang lalu saya membahas di pusat mengenai Petrus yang menetak telinganya si Malkus itu saudara. Itu kan gak nyambung saudara. Dalam Injil Matius sendiri 4 kali dicatat Yesus cerita ke murid-muridnya, aku bakal disalib. Itu dia jelas saudara. 2 hari sebelum Paskah dia bilang, aku akan pergi, 2 hari lagi aku akan ditangkap, aku akan disalib. Sudah kayak begitu pun saudara, murid-murid itu tidak ngerti saudara. Petrus masih melawan, Yesus sudah menjelaskan panjang lebar, mereka tidak mau ngerti. Nah ini murid-murid yang bukan gampang saudara, ini murid-murid yang ngeyel sok gitu ya.
Petrus itu tidak sabar, dia rasa dirinya confident-nya luar biasa. Biarpun semua orang melawan kamu, saya tidak akan menyangkal kamu. Murid kayak begini saudara modelnya. Tapi Yesus adalah guru yang sangat sabar. Dia adalah contoh teladan bagaimana dia menjalankan tugas sebagai seorang mentor yang paling sempurna. Sehingga Yesus menyediakan waktu membimbing para muridnya. Dan yang kedua dikatakan, Yesus membaptis bersama murid-muridnya. Nah jadi saudara, kita harus klarifikasi ya. Yohanes 3 ayat 22 dikatakan bersama-sama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes di dalam pasal selanjutnya memberikan kejelasan lebih. Kita baca Yohanes 4 ayat 2. Saya bacakan ya saudara ya, Yohanes 4 ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Jadi ayat 1 dikatakan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Jadi dia sekarang lebih populer dari Yohanes. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi Tuhan Yesus tidak mau konflik dengan orang-orang Farisi ahli Taurat. Dia juga tidak mau konflik dengan murid-murid Yohanes. Kenapa? Karena nanti dalam Yohanes pasti sering muncul kalimat belum waktunya. Jadi Tuhan Yesus sangat memahami teologi waktu. Kapan saatnya? Sekarang belum waktunya konflik, saya pergi. Nah saudara-saudara sekalian, jadi dijelaskan oleh Yohanes, pandangan umum, itu kumpul-kumpul ngapain? Murid-muridnya dibaptis. Siapa yang membaptis? Yesus sama murid-muridnya. Diperjelas oleh Yohanes, yang baptis murid-muridnya. Yesus sendiri tidak membaptis. Nah saudara-saudara sekalian, bukan berarti membaptis itu pekerjaan secondary, tentu saja bukan demikian. Tetapi di dalam penetapannya, Yesus menetapkan dia tidak membaptis. Apa sebabnya? Mungkin saja saudara ya. Mungkin saja menghindari ada sekelompok orang yang mengatakan, tanganku tuh langsung dibaptis sama Yesus. Aku ini lebih eksklusif daripada kamu. Mungkin ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Yesus tidak membaptis. Nanti Paulus tidak membaptis juga. Nah itu diungkapkan ketika dia menghadapi perpecahan di Korintus. Jadi Paulus mengatakan, emang kamu dibaptis dalam namaku? Kok sekarang muncul blok-blokan ya? Blok Paulus, blok Petrus, blok Apolos, ada yang blok Yesus gitu kan ya. Kok jadi ada blok-blokan ya? Memangnya kamu dibaptis dalam namaku? Memangnya aku mati menebus kamu? Jadi Paulus mempertanyakan, apa sih gunanya kamu blok-blokan seperti itu? Kalau di Malang ada blok Pak Yohanes gitu ya. Ada blok Bu Hani ya. Lalu kemudian ada blok Bu Agustin ya kan. Ada yang enggak mau blok-blokan, aku bloknya Pak Tong gitu kan ya. Jadi ya ngeblok juga gitu kan ya. Jadi di situ dipertanyakan oleh Paulus, mungkin gini saudara, karena Petrus kan lebih tradisional ya. Ya, Kristen ya kayak begini, Petrus jaga tradisi apa, liberal itu Paulus gitu. Kristen liberal, ya kan? Lalu yang Paulus, lu tradisi kurang penginjilan, nggak Kristen lu, Kristen penginjilan nih, Paulus gitu kan. Yang ikut Apolos nggak intelek lu orang berdua. Penginjilan hidup suci, nggak intelek, nggak ngikutin teologi. Apolos dong. Orang yang sangat mahir dalam retorik, filsafat dan sebagainya. Orang gimana? Sekalian semua payah, kami pengikut Yesus dan sebagainya. Nah di tengah-tengah itu Paulus mengatakan, memangnya kamu dibaptis dalam namaku? By the way, gitu ya Paulus bilang, aku juga nggak baptis seorang pun loh, bukan aku yang membaptis. Jadi di sini kita melihat Paulus di dalam kepekaan Tuhan, dia memang tidak membaptis untuk menghindarkan lebih banyak lagi perpecahan. Jangan sampai gue dibaptis Paulus, aku bloknya Paulus lebih lagi. Dan Paulus mengatakan, kami itu cuma menanam, kami cuma menyiram. Tapi yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan Yesus. Dan itu adalah prinsip kita pelayanan bukan saudara. Buah itu adalah pertumbuhan Tuhan Yesus. Pekerjaan kita cuma yuk baik-baik menanam, yuk baik-baik menyiram. Tapi biarlah Tuhan Yesus berdaulat untuk memberi pertumbuhan. Kalau itu tumbuh bukan jasa kita.
Kita cuma melakukan apa yang seharusnya kita sudah lakukan. Nah, jadi dijelaskan Yesus tidak membaptis. Ya. Nah, saudara sekalian, kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang muncul dan kita lihat saudara ya, permasalahan ini adalah mengenai Yohanes Pembaptis. Kalau saudara melihat di dalam Injil Yohanes dan di kitab Lukas, itu mereka membandingkan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nah, ini berarti saudara, berarti ada permasalahan pada waktu itu, yaitu Yohanes itu besar. Dan bagi beberapa orang, besarnya Yohanes itu menutupi kebesaran Yesus. Sehingga Injil Yohanes perlu dibuka ketika bicara mengenai alam semesta ini dicipta oleh Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Wah, dia bicara mengenai bagaimana mulanya dunia, Yesus Kristus sang firman. Besar sekali saudara, besar sekali. Di dalam dia ada terang, ada hidup dan sebagainya. Tidak ada satupun yang dicipta kalau tidak lewat dia. Tiba-tiba muncul saudara, terang itu sudah datang dalam dunia. Ada seorang namanya Yohanes, langsung muncul ayat itu. Nah, ini pasal 1. Bicara Yesus yang gede, kok tiba-tiba muncul Yohanes. Dan kalimatnya provokatif saudara. Dia bukan terang itu. Bicara terang yang besar, tiba-tiba ngomong ada orang namanya Yohanes. Dia saksi terang. Dia bukan terang itu. Nah, pembaca kan mikir ya, ada apa ini? Masalahnya saudara, banyak orang menganggap Yohanes itu lebih gede dari Yesus. Maka Yohanes Rasul mengatakan, tidak bisa. Nih, saya kasih tahu yang benar ya. Yohanes itu penting, tapi dia itu menunjuk Yesus. Jangan sampai dia lebih besar dari Yesus. Cerita yang saya paling suka, saudara, ada seorang guru yang nunjuk ke bulan. Itu saya suka sekali cerita itu. Lalu dia bilang sama muridnya, lihat tuh, bulannya indah loh, terang sekali. Muridnya semua ngeliat, terus guru menjelaskan, lihat tuh ya, warnanya apa, bulan itu indah. Seumur hidupku aku ingin kamu melihat dan menikmati keindahan bulan itu. Wah, indah sekali ya guru. Terus gurunya ketika ngeliat muridnya, loh, saya tuh nunjuk bulan, kenapa kamu ngeliat jari tangan saya? Cincinmu indah guru gitu. Jadi kira-kira itu yang terjadi saudara. Seorang guru itu menunjuk kepada Yesus. Tetapi murid-murid itu sibuk melihat keindahan Yohanes. Nggak nyampe tujuannya. Itu sebabnya Lukas perlu menjelaskan. Yohanes, Yesus. Yohanes, Yesus. Dan dia pakai bentuk dual. Di mana Yohanes besar, tapi Yesus double lebih besarnya. Ada nyanyian pujian dari Elizabeth, tapi nanti ada nyanyian pujian dari Maria. Jadi double saudara. Berkat Yesus jauh, tidak bisa bandingkan Yesus dengan Yohanes, meskipun Yohanes besar. Jadi kesimpulan setelah kita membaca pengantar Injil Lukas, wah Yohanes penting, tapi Yesus beda dengan Yohanes. Kita membaca Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis itu penting, tapi dia sadar siapa dirinya. Dia tahu dia bukan Mesias, dan yang paling penting adalah Yesus. Demikian dalam pelayanan kita saudara. Kita tidak boleh melakukan dosa yang sangat menakutkan, yaitu merebut tempat Yesus. Dan Yohanes Rasul dengan jelas menunjukkan, Yohanes sendiri bukan orang seperti itu. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat memahami dirinya dan menjadi contoh semua pelayan Tuhan yang lain. Bagaimana menempatkan diri di hadapan Tuhan dan orang-orang yang dilayani. Nah, saudara sekalian, mempunyai guru itu sebuah anugerah. Apalagi punya guru yang baik, dibimbing oleh guru itu anugerah yang besar. Mereka diasuh oleh Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Saudara kalau punya guru yang baik, itu menghindarkan diri dari trial error yang tidak perlu bertahun-tahun. Seorang guru yang bijaksana memberikan nasihat, menghindarkan kita dari banyak kesalahan fatal. Coba gagal terus, ketemu seorang guru. Kenapa? Saya nggak berhasil guru. Oh, caranya begini. Wah, ketika tahu cara itu, misalnya saudara, saya dulu kan humas. Humas itu saya udah kerja setengah mati itu. Gagal terus saudara. Saya sudah down, teman-teman saya semuanya down semangatnya. Saya didatangi Ibu Maria. Ivan gimana?
Sudah berapa yang akan daftar? Baru segini Bu. Loh ini sudah waktu tinggal 1 bulan. Iya Bu, kita cuma segini. Wah, gimana kamu caranya? Iya Bu, saya datengin semua musuh-musuh kita. Saya datengin terus ajakin tempat yang paling susah saya berani. Loh ini tuh KKR loh, kamu itu mengundang orang datang bukan menunjukkan keberanian kamu gitu. Yang lawan-lawan saya datengin loh Bu, saya ajakin gitu. Ya, saya sama teman-teman masuk tempat-tempat paling susah. Loh ini tuh kamu tuh ngajak orang datang KKR. Jadi gimana Bu? Kamu salah strategi. Dari awal kamu datengin musuh semua, sehingga akhirnya ketika hari hanya kamu sudah kehabisan energi. Karena mengalami penolakan bertubi-tubi. Timmu pun juga semua lemah. Nah saya harus caranya bagaimana Bu? Cara nomor 1 adalah setelah kamu klasifikasi, kamu datangi pertama-tama yang mendukung dulu. Kebalik kamu. Begitu ya Bu? Iya. Jadi separuh di awal datangi yang sudah oke, separuh di belakang baru kamu datangi yang susah. Jangan dibalik. Kamu itu bawa tim. Oh gitu. Sini saya ajakin. Saya diajak langsung datang ke satu tempat. Pak ini gini. Oke kita kirim 400 orang. Oh gitu caranya gitu ya. Lah tim saya langsung. Dapat langsung ada 400 orang. Bu mari datang lagi ini gimana 100 orang. 100 orang lagi. Oh gini caranya setelah gini. Nah sekarang sudah tiba saatnya. Datengin tuh yang aneh-aneh. Nah itu sudah. Kita masuk ke sarang orang-orang yang aneh-aneh. Ditolak atau apa. Tapi paling enggak kita sudah melihat kebaktian ini bagaimana apa. Nah ini kan bijaksana dari seseorang guru saudara. Kalau saya enggak ada guru yang kasih tahu. Saya saat itu gagal. Terus kemudian trial error berkali-kali. Ini baru separuh jalan. Sudah langsung di stop sama guru. Diarahkan oleh guru. Punya guru itu anugerah saudara. Punya guru itu sesuatu anugerah besar. Ketika mau melayani remaja, ketemu guru lagi. Ivan kamu pelayanan remaja gimana? Gini. Wah kamu salah. Kamu ngapain begitu? Ya saya mau supaya lebih up to date sama anak remaja. Tidak bisa begitu. Kamu bukan anak remaja. Kamu tidak bisa jadi anak remaja lagi. Loh kalau gitu gimana? Ya mereka butuh orang lebih tua. Kamu seorang kakak jadilah kakak. Nanti kamu jadi om jangan jadi anak remaja lagi. Aneh. Takut mereka sama om-om seorang remaja gitu. Ya jadilah om mereka. Sekarang kamu kakak jadi kakak. Nanti kamu jadi om jadilah om sesuai dengan usia kamu. Nggak boleh kayak begitu. Aneh ya? Iya aneh. Saya pernah ketemu by the way seorang om-om bergaya busana kayak anak remaja. Memang geli sih saudara ngeliat gitu ya. Ya, jadi guru saya mengatakan jangan begitu, kamu jadilah apa. Makanya saya ketika ketemu akhirnya bisa kasih tahu, Pak, Bapak ngapain kayak begitu? Saya mau up to date sama anak remaja. Lah Bapak udah bapak-bapak aneh gitu. Lah saya mesti jadi apa Pak Ivan? Kamu jadilah bapaknya anak remaja itu. Lah nanti siapa yang jadi teman? Ya nanti Tuhan kirim orang lain. Itu sebabnya kita tidak bisa semuanya. Kita ada batasnya. Kita perlu orang lain. Setiap orang menjalankan perannya sendiri. Nah itu guru saudara. Ya, guru yang baik. Pak Tong misalnya. Ivan kamu jadi hamba Tuhan kayak gimana? Kayak besuk. Ivan besuk itu boleh. Gak bisa besuk tiap hari. Loh kenapa gitu Pak Tong? Kamu kalau besuk tiap hari. Waktumu habis. Hari Minggu gak bisa khotbah. Pak Tong lalu cerita. Dulu saya punya teman. Pagi, sore, siang, malam. Selalu besuk. Saya nanya, kenapa kamu besuk? Kalau enggak dibesuk jemaatnya pergi. Pak Tong bilang, jadi kamu besuk karena ketakutan jemaat pergi ya gitu. Ya pokoknya gitu Pak. Pak Tong bilang, terus kalau kamu dari pagi sampai malam kerjaannya besuk. Hari Minggu kamu khotbah gimana? Ya pokoknya enggak ada waktu, yang penting dibesuki. Kalau enggak dibesuki jemaat ngamuk nanti pergi. Terus Pak Tong bilang, Ivan kamu tahu apa yang terjadi? Setelah berapa lama jemaatnya juga pergi semua. Terus ditanya, sudah dibesuk kenapa pergi? Karena kamu hari Minggu khotbahnya tidak siap. Oh gitu ya. Sehingga gimana caranya membagi waktu dengan baik. Mana yang prioritas, mana yang kemudian setelah itu. Jadi ketemu seorang guru saudara. Itu anugerah. Karena seorang guru menolong kita, menghindarkan kita dari banyak kesalahan yang fatal. Saudara sekalian, celakanya adalah kalau kita sudah mendapat anugerah yang baik, anugerah itu kita salah gunakan. Itu namanya berhala. Saudara berhala itu bisa sesuatu yang baik loh.
Guru yaitu Yohanes Pembaptis itu baik, bisa dijadikan berhala. Bisa, saudara. Keluarga itu baik, keluarga bisa dijadikan berhala. Alkitab mencatat, dulu Tuhan pernah memberikan ular tembaga. Wah, itu anugerah luar biasa. Kalau kamu digigit ular, kamu lihat ular tembaga itu, kamu akan sembuh. Apa tidak berharga, saudara? Sangat berharga. Maka orang Israel simpen itu. Setelah bertahun-tahun dijadikan jimat. Wah, ini. Maka raja, saya kalau nggak salah ingat Hizkia ya. Ada seorang raja, itu kemudian melihat, loh ini orang Israel kok jadi menyembah jimat begini. Ular tembaganya Musa, ular tembaga jadi begitu. Siapa tahu kalau di sini ada ular tembaga, saudara ya, disembayangi begitu. Ini dulu tuh di padang gurun gitu kan. Bukan itu maksudnya. Maka gereja kan pernah jatuh dalam kesalahan itu kan, saudara. Gereja tuh bangga punya koleksi kayu salib Tuhan Yesus. Jadi kalau gereja ada serpian kayu ditaruh di figura, semua orang datang sembayangan dulu di depan itu ya. Ini kayu salibnya Tuhan Yesus. Terus tengkoraknya, pecahan tengkorak katanya tengkoraknya Yohanes Pembaptis, saudara. Itu jadi pusaka gereja. Jadi gereja punya museum, datang ya sembayangan. Ini kayu salibnya Yesus. Saudara, Martin Luther bilang, itu ya, semua gereja ngaku punya pecahan kayu salib Yesus. Kalau dikumpulin semua, bukan kayu salib, bahtera Nuh. Maksudnya apa? Itu kan semua palsu itu, banyak kayu-kayu. Terus dikumpulin jadi bahtera, bukan kayu salib. Itu kepala Yohanes Pembaptis, pecahan tengkorak Yohanes Pembaptis. Kalau dikumpulin mungkin Yohanes punya 7 kepala gitu. Banyak banget pecahannya begini. Maksudnya apa? Itu bukan sesuatu yang perlu. Gereja kenapa jadi kayak begini? Nah, maka waktu itu berkatalah raja, ini cuma nehustan, ini cuma tembaga. Dan dia sebagai raja yang muda melakukan tindakan yang sangat berani, dihancurkan loh saudara. Wah, saudara bisa bayangkan kalau ada relik berharga di museum ratusan tahun dihancurkan. Kamu enggak bisa, ini bukan untuk sembahan. Hancurkan dia, kembali kepada Taurat, kembali pada firman. Kenapa saudara? Itu anugerah, itu baik. Lah kok dijadikan berhala? Nah kita akhirnya melihat ya saudara, kenapa di dalam pengaturan Tuhan Yohanes itu pelayanannya cepat. Cepat sukses dan cepat ditarik. Karena fokusnya memang cuma satu dalam hidup kita ini saudara. Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Gereja kita itu cuma satu saudara. Kita ada dalam dunia meninggikan Yesus. Dan itu adalah tujuan hidup kita dalam dunia. Nah, saudara, ketika Yohanes sangat jelas posisinya, berbeda dengan murid-muridnya. Murid-muridnya waktu itu dikatakan ketemu seorang Yahudi, diajakin baptis. Tahu Yohanes kan? Tahu. Yuk baptis. Kita punya pemurnian, penyucian lebih keren dari kamu. Debat. Setelah debat, jadi dikatakan berdebat mengenai pengudusan. Lalu orang Yahudinya nyeletuk. Kamu tahu Yesus kan? Tahu, dibaptis sama guruku. Dia sekarang juga punya murid, sekarang mereka membaptis juga. Dan muridnya lebih banyak loh dari gurumu. Panas saudara. Mungkin muridnya datang dengan perasaan superior ketemu Yohanes Pembaptis. Itu loh orang yang kamu baptis itu guru. Kurang ajar itu. Sekarang dia punya murid lebih banyak. Dia baptis juga, dia saingan kita guru. Apa yang harus kita lakukan ini? Di bagian lain saudara, murid-murid datang bilang sama Yohanes, guru, murid-murid kita pada ikut dia. Yohanes bilang apa? Kamu gak ikut dia juga gitu. Saya lihat ya hatinya Yohanes Pembaptis ya. Kamu memang harusnya ikut Yesus. Kamu bukan ikut saya. Kamu ikut saya karena saya nunjuk pada Yesus. Kamu gak ikut juga. Dan murid itu pergi meninggalkan Yohanes. Segitu besar hatinya dia. Saudara. Nah saudara, murid-murid itu melayani tetapi terjebak di dalam kompetisi. Malah kok Yesus dijadikan kompetitor. Ini aneh saudara. Sehingga sama-sama melayani, murid-murid itu terancam, iri, marah, pahit. Apakah saudara melayani Tuhan? Apakah saudara merasa iri, terancam, marah, dan pahit di dalam pelayanan?
Yohanes tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu. Yang menakjubkan adalah Yohanes begitu tenang. Dia tidak terpengaruh, tidak iri, tidak marah, tidak terancam. Kenapa? Apa yang membedakan mereka berdua? Maka saya ambil sebuah contoh kasus ya saudara. Andai kata ada seorang, taruhlah nama fiktif Pak Ardi gitu ya. Maafkan kalau ada Pak Ardi di sini. Ya, kalau ada ini hanya cerita fiktif, bukan Pak Ardi yang itu maksudnya gitu ya saudara. Pak Ardi ini seorang yang les piano dari kecil. Lalu dia pindah ke Kota Malang, misalnya gitu ya. Tentu saja kita butuh banyak pemusik dan Pak Ardi ini pintar main musik. Wah, kita sangat sukacita. Segeralah pengurus gercep gitu ya, gerak cepat menjadwal Pak Ardi main piano. Di luar dugaan, mainnya bagus saudara. Wah, jemaat sukacita. Lalu akhirnya Pak Ardi dijadwal terus-menerus. Hampir setiap minggu dia main. Habis kayak begitu, Pak Ardi, PA juga main dong, main. Pak Ardi, persekutuan wilayah main dong, main. Pak Ardi, paduan suara iringi dong, iringi. Akhirnya Pak Ardi dalam sekejap mata saudara, kewalahan karena begitu banyak pelayanan. Dan dia sudah mau burn out karena sangat sibuk, dia berdoa sama Tuhan. Oh Tuhan, pekerja itu kurang. Tambahkan pekerjamu ya Tuhan. Dan Tuhan di surga mendengar doa Pak Ardi. Pelayanku ini sangat lelah. Maka Tuhan memberikan di kota GRI Malang ini Ibu Lisa misalnya. Ibu Lisa masuk dan Ibu Lisa ini juga pintar main musik. Bahkan dia musisi yang sekolah musik di Jerman. Pak Ardi jadi kebanting saudara. Yang satu memang les dari kecil, yang satu memang spesial musik dari Jerman. Mulanya Pak Ardi sukacita. Wah kalau begini jadwalku dibagi. Benar dibagi saudara. Oh Bu Lisa ternyata musisi. Main ya Bu Lisa. Oh ternyata Bu Lisa bukan cuma hanya main loh. Bu Lisa performer. Boleh nggak Bu Lisa pimpin ensemble. Dilatih ensemble sama Bu Lisa. Segera GRI Malang selera musiknya meningkat. Dan setelah 2 bulan meskipun Pak Ardi bersyukur sama Tuhan. Dia mulai merasa ada yang beda. Kok sekarang kalau salaman sama jemaat beda ya. Dulu itu kalau disalamin pengurus, aduh thank you Pak Ardi, luar biasa. Saya sangat menikmati ibadah. Sekarang itu kalau salaman, thank you ya Pak. Loh, kok beda ya gitu. Tapi kalau sama Bu Lisa, kok apa-apa sekarang konsultasinya Bu Lisa ya. Terus dia pikir, ya tapi memang benar sih. Mau saing gimana, Bu Lisa memang bisa. Saya cuma bisa ngiringi, dia ngerti conducting, dia ngerti komposisi, dia ngerti apa. Ya orang tanya sama Bu Lisa lah. Ya namanya kan pelayanan kita kerjakan masing-masing. Tetapi diam-diam muncul akar pahit dalam hati Pak Ardi. Dia mulai tidak bisa lagi melayani dengan sukacita. Ya. Tadinya kenapa Pak Ardi belajar piano? Dia suka musik saudara. Kenapa dia mau melayani? Dia mulai pikir, aku suka musik dan aku suka memuji Tuhan. Dan aku main piano ini, aku main piano di hadapan Tuhanku. Dan aku bersukacita. Titik. Tapi penerimaan itu diresponi dengan berbeda. Dia mulai kecanduan penerimaan. Dan ketika penerimaan itu sudah mulai dia nikmati, pelayannya geser dari sukacita di hadapan Tuhan dengan mengharapkan sesuatu dari manusia. Dan ketika dia tidak mendapatkan itu, dia mainnya benar gak saudara? Dia mainnya benar. Dia tanggung jawab gak? Dia tanggung jawab. Dia latihan gak? Dia latihan. Dia memberikan yang terbaik gak? Memberikan yang terbaik. Dia lupa, aku menabur, aku menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tetapi ketika ekspektasinya dibandingkan dengan Ibu Lisa yang memang berkatnya beda dari Tuhan, disitulah dia mulai rusak. Tidak lagi bisa melayani dengan sukacita. Dan dia sudah mulai ngomel, ngoceh, gue sekarang udah gak dipeduliin. Kok persekutuan sebelah undang dia. Mulailah Pak Ardi main. Nah persekutuan sebelah nasibnya
Juga enggak ada pemusik. Begitu Pak Ardi main, oh thank you Pak Ardi. Loh beda. Terus dia mulai ngomong, gereja tuh dingin ya. Nah sudah mulai gitu. Enggak benar ya gini. Kenapa? Karena diam-diam. Kenapa dia menikmati di sana? Bukan karena dia menjadi berkatnya. Tapi karena sesuatu yang halus, yaitu penerimaan yang dia terima. Dan saudara, ini kalau tidak dibenahi, tinggal tunggu waktu, dia kena masalah lagi, dia akan puter-puter semuanya. Karena yang dia cari bukan sukacita di hadapan Yesus, tetapi penerimaan dari manusia. Sudah geser. Geser sedikit mengubah semuanya. Saudara Yohanes Pembaptis, ya saya melayani begini. Saya diterima puji Tuhan. Ketika tidak diterima, ya saya tetap melayaninya seperti ini. Dan saya melayani itu di hadapan Tuhan. Saya bersukacita, jangan diadu. Saudara, suatu hari itu ada satu jemaat datang ketemu saya, anak remaja. Saya nggak terima loh, dibilang dia khotbahnya lebih baik dari Ko Ivan, gitu, anak remaja gitu. Ya biasalah saudara ya, anak remaja itu jagoin pembinanya gitu kan ya. Jadi nggak tahu mungkin Pak Tong lagi ngomong, ini adalah ini pembicara yang terbaik gini. Mau anak remaja nggak terima gitu. Datang, saya nggak terima. Pak Ivan dibilang itu, saya dukung Ko Ivan, lebih baik gitu. Saya bilang, saya ketawa, saya bilang, lu itu ya, misalnya ya, saya kasih duit kamu, beliin teh botol dong. Saya sudah tidak sempat waktu untuk minum. Saya perlu tenaga dari pagi sampai siang tidak makan. Mungkin saya minum sedikit gula untuk bisa ada tenaga. Tolong kamu ke kantin sekolah belikan teh botol supaya saya bisa tetap ngajar. Siapa? Gitu. Dia pergi. Kadang-kadang sudah saya ngajar di beberapa sekolah itu saya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi saya tidak sempat waktu ke kantin. Maka kadang-kadang saya minta tolong siswa untuk pergi beli sedikit makanan atau minuman. Karena di situ harus antre di kantin. Sehingga akhirnya saya makan 5-10 menit langsung pelayanan lagi dari pagi sampai malam. Nah jadi saya biasa suruh orang. Nah saya bilang sama dia, misalnya saya suruh kamu beli teh botol. Terus kamu ke kantin, kamu beli teh botol. Terus ibu kantin bilang, kamu itu ya pembeli teh botol yang paling keren loh. Dibanding sama yang kemarin Pak Ivan suruh. Kamu yang lebih keren. Kamu lebih hebat beli teh botol. Saya tanya sama dia, kamu seneng atau bilang ibu kantin aneh? Gitu. Ibu kantin aneh Pak. Loh kenapa kok aneh? Oh beli teh botol kok dibandingkan. Sama. Saya sama orang itu tugasnya cuma khotbah. Lah kok lu bandingin kita? Pertanyaannya adalah setelah kamu dengar firman Tuhan, apakah kamu berubah? Pertanyaannya setelah kamu dengar firman Tuhan, apakah engkau melayani? Tujuan firman Tuhan tercapai apa tidak? Itu yang harus kita prioritaskan, bukan mengadu. Orang aneh kalau bilang, itu beli teh botol lebih baik dari ini, itu aneh saudara. Dan ketika menikmati itu, lebih aneh lagi. Kita sudah terjebak dalam permainan itu. Nah saudara, kita melayani itu untuk apa gitu? Pak Ardi kehilangan sukacitanya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga disiplin rohaninya, hatinya berubah. Tidak lagi melayani dengan memandang Kristus, tetapi mulai memandang kesuksesan, prestasi, pencapaian sebagai identitasnya. Kemarin ngobrol sama seorang aktivis ya, mulai bilang, Pak, saya merasa tersindir oleh orang itu. Saya melayani udah baik-baik, saya nggak maksud begini. Apa maksud kalimat dia ya Pak ya? Saya merasa tersindir. Saya bilang sama dia, lu melayani di hadapan Tuhan atau melayani karena sindir-sindiran? Di hadapan Tuhan, jaga hatimu, sudah selesai. Orang nyindir dia, dengerin sindirannya seperti apa. Pelayanan lebih baik. Kalau enggak benar, ya sudah melayani. Jangan sampai kita bercabang dan akhirnya kehilangan sukacita pelayanan di depan Tuhan. Karena apa? Karena hal-hal yang enggak perlu. Hal-hal yang enggak perlu. Jadi melayani di hadapan Tuhan, merasakan sukacita, kita tergoda untuk lupa. Marta itu nasihatnya apa saudara? Marta sama Maria. Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu atau hatimu dengan banyak perkara. Maria itu mengambil satu saja yang penting. Apa yang penting? Satu saja itu saudara. Ya Yesus, titik.
Maria itu hatinya simpel. Saya duduk di hadapan Yesus, saya menikmati Yesus. Maria, kamu kenapa begitu? Yesus, kamu gak peduli sama aku. Loh kok jadi Yesus gak peduli? Karena aku kerja, dia gak kerja. Ngurusin orang lain. Karena Marta gak beres. Loh kalau Marta gak beres kenapa? Ya kamu harus tegur dia. Lah kan itu urusan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus tidak tegur dia? Malah pahit sama Yesus. Kamu harus tegur Marta, baru adil. Kamu harus tegur Maria. Marta, kamu urusannya apa? Marta, kamu menyibukkan dirimu dengan banyak hal. Aku tidak dipeduliin, aku kerja sendiri. Aku gongseng-gongseng sendiri, kalau pakai bahasa Pak Tong ya, gongseng-gongseng. Dia enak-enak duduk, loh kok ngurusin begitu ya? Marta ya, Maria mengambil hal yang terbaik. Saudara sekalian, Marta akhirnya belajar. Nanti akhirnya dia pelayanan sendiri. Maria sibuk meminyaki kaki Yesus. Dia sudah tahu tiap orang ada bagiannya. Saya menikmati sukacita di dapur. Maria bersukacita dalam menyembah Yesus. Di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Mereka melayani sambil melihat wajah Yesus dengan penuh sukacita. Identitas kita adalah di hadapan Tuhan dan bukan penerimaan. Maka salah satu latihan rohani adalah belajar bersukacita di hadapan Tuhan. Termasuk belajar bersukacita dengan orang yang sedang bersukacita. Nah saudara, kenapa Yohanes tidak terjebak seperti para muridnya? Apa yang ada dalam hatinya? Saya akan bagikan 3 poin. Pertama saudara, mari kita lihat ayat yang ke 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi doktrin anugerah, semua itu karena anugerah. Jadi dia muridnya begitu banyak, kenapa? Ya karena Tuhan kasih dia anugerah, sudah. Saya tidak perlu iri karena Tuhan itu adil. Itu anugerahnya dia gitu. Kenapa saya harus iri sama orang lain? Saya ada anugerahnya, dia ada anugerahnya. Anugerah itu menuntut tanggung jawab. Fokus saya adalah kalau saya dapat anugerah, saya harus mempertanggungjawabkan itu. Bukan ngurusin kenapa orang lain anugerahnya lebih besar dari saya. Akan selalu ada saudara, orang-orang yang dianugerahi sesuatu yang lebih besar dari kita. Kok dia lebih jadi pusat perhatian dari saya? Berarti dia punya tanggung jawab saudara. Perhatian itu untuk menarik banyak orang datang pada Kristus. Dia punya tanggung jawab. Setiap orang diberi gift, dia harus bertanggung jawab. Yusuf diberi gift, dia menjalankan rencana Tuhan. Daniel mendapat gift, dia bertanggung jawab. Esther dapat gift, dia bertanggung jawab. Jadi gift bukan alat kompetisi, tapi gift itu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadi Yohanes bersukacita. Kalau melihat ada orang yang diberkati, dia bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan. Setiap orang punya ukuran masing-masing. Saya lewat kamar teman saya, ada tulisan, sedang sakit, jangan mengganggu. Wah enaknya saya pikir. Sedang sakit, jangan mengganggu. Saudara kalau saya mau pimpin KKR, brosur sudah dibagikan. Ini kan kayak di Pasuruan nih kan saudara, mau KKR itu. Sudah bagikan apa segala macam. Atau Pak Tong mau ini loh, Jumat Agung nanti. Sudah bagikan begitu. Tiba-tiba Pak Tong, kita datang ke rumahnya ada tulisan, sedang sakit jangan ganggu. Bisa nggak Pak Tong begitu? Saya sedang sakit perut, jangan ganggu. Nggak bisa saudara. Jadi ada orang yang mengatakan, jadi orang kayak Pak Tong gitu. Kenapa saya nggak jadi orang kayak Pak Tong? Pak Tong punya responsibility-nya dia. Dia tidak bisa pasang sedang sakit, bolos kapin. Nggak bisa saudara. Digantiin Ivan, orang marah saudara. Nggak bisa gitu. Ini sudah sangat serius. Ini kesenioran, reputasi, lalu kemudian pengalaman, tidak bisa segitu gampang ditransfer. Orang sudah kepengen datang berjumpa dengan pendeta Stephen Tong. Tiba-tiba dia bilang, saya nggak bisa segampang itu, saudara. Maka ada gift, ada responsibility. Saya pernah mendampingi, saudara. Pak Tong itu sedang sakit perut. Ya, harus buang-buang air. Lalu kemudian dia harus khotbah 5 hari. Kita semua nangis, saudara, ngelihat. Maaf ya, ini mungkin kurang indah, tapi ini fakta. Saudara pernah bayangkan nggak bisa berhenti sambil khotbah,
terus buang-buang ke belakang. Di atas mimbar. Karena tidak bisa tahan. Saudara. Kita sedang khotbah di daerah terpencil dan tidak ada WC. Lapangan, saudara. Ya, jadi kita sambil aduh Pak Tong gitu ya, kita sedih di belakang. Pak Tong lagi sakit, lemes. Ya, dia harus tahan makan karena buang-buang. Saudara, kita kalau melihat kayak begitu, Pak Tong enggak bisa sekedar, "Yuk kamu ganti." Enggak bisa, saudara. Ada responsibility. Ada orang dapat gift banyak. Oh, kenapa Tuhan dia punya gift seperti itu? Sakit enggak bisa istirahat loh. Kalau dia sudah komit akan datang, mau sakit seperti apa, dia harus datang. Saudara bisa bayangkan ya, Pak Tong Pak Cipto waktu itu butuh 2 bulan untuk recovery dari bypass. Pak Tong sebelum mau bypass dia kasih brosur ke dokter. 2 minggu lagi saya harus ada khotbah KKR. Gimana caranya saya di bypass 2 minggu lagi khotbah? Bingung dokternya, saudara, gimana caranya. Pak Cipto waktu itu 2 bulan, baru dia recovery bisa pelan-pelan khotbah. Pak Tong 2 minggu kemudian sudah teriak lagi. Karena brosur sudah dibagi di Taiwan, dia harus khotbah. Give responsibility. Oh lihat orang banyak Yohanes, emang itu gift-nya dia. Tidak ada seorang pun bisa menerima itu kalau tidak dianugerahkan dari surga. Saya lapang dada. Karena saya punya bagian saya yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini nomor 1, saudara. Orang yang iri berarti tidak percaya akan kedaulatan dan keadilan Tuhan yang membagi. Maka hati Yohanes tenang, saudara. Yang kedua, saudara. Ayat selanjutnya, ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Dia sadar posisi dirinya. Saya ini bukan Mesias, saya bukan penolong. Saya gak bisa semuanya. Jadi kadang-kadang ada yang namanya messianic syndrome ya. Kita jadi orang seolah-olah dunia ini hancur, kita jalan keluarnya. Kita adalah orang yang menyelamatkan gereja Tuhan, menyelamatkan sekolah minggu. Semuanya itu sudah berantakan, kita adalah saviornya. Itu savior syndrome. Saudara. Yohanes mengatakan aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Kalau saja dia klaim saya orang itu. Wah, dia sudah akan menikmati banyak hal, saudara. Jadi kamu siapa kalau kamu bukan Mesias? Kamu Elia kah? Bukan juga. Jadi kamu siapa? Aku cuma suara. Aku cuma suara yang berseru-seru di padang gurun. Aku tidak penting, suaraku yang penting. Aku cuma mempersiapkan jalan, itu aku. Dia tidak merasa dirinya seorang yang besar, yang menggoda orang untuk tertarik padanya. Yohanes bukan orang seperti itu, saudara. Dari awal dia sadar dia bukan pusat. Dia tempatnya di pinggir. Dia tidak mau mencuri panggung. Lalu Yohanes memberikan ibarat, saudara, di dalam ayat selanjutnya. Dia adalah sahabat mempelai pria. Kalau zaman sekarang namanya best man ya, saudara. Jadi best man. Saudara, best man zaman itu kerjanya bukan hanya dampingi mempelai pria. Tetapi semacam IO-nya. Baseman itu sekaligus IO. Dan ada aturan penting bagi seorang baseman, yaitu seorang baseman tidak boleh mencuri spotlight bagi yang mau menikah. Suatu hari saya pernah memimpin pernikahan, masuklah para baseman, ganteng-ganteng saudara. Beberapa orang dan bajunya itu rapinya luar biasa. Lalu masuklah pengantin prianya, lah kok bajunya itu kalah rapi sama yang baseman-nya. Kalah shiny sama baseman-nya. Gitu. Saya bilang, ini yang nikah siapa itu? Kok kayak begini? Salah ini. Kurang sorotan. 4 orang pria ganteng-ganteng. Terus masuk gitu. Loh kok bajunya cuman kayak begitu. Kebanting ini gimana ini tata busananya gitu. Maksudnya apa saudara? Seorang baseman tidak boleh mencuri perhatian. Dan ketika nanti lampu sorotnya menuju kepada mempelai pria dan wanita. Dia tidak boleh ngomong. Apaan sih dia deket-deket segitu? Ya tidak bisa, dia menikah kok gitu. Kok mereka semua yang diperhatikan, kenapa enggak aku? Ya karena kamu cuma baseman. Nah Yohanes sangat mengerti itu. Sukacitaku itu bukan karena spotlight, sukacitaku adalah karena mempelai pria bersukacita. Aku turut bersukacita karena aku sahabatnya dia. Jadi dia mengatakan, saya tidak mau mencuri panggung. Saya tidak mau mendominasi acara. Tugas saya adalah ketika dia sudah tampil, saya mundur. Nah, jadi ini adalah sebuah kesadaran posisi yang beda dengan minder atau sinis, saudara ya.
Jadi dengan penuh sukacita, dia mundur. Jadi orang yang jatuh cinta itu mengecilkan diri, membesarkan yang dicintai, saudara. Iya kan, jadi kalau misalnya orang kencan itu kan, dirinya makin hilang kan. Mau kemana? Aku mau makan rujak, yang perempuan bilang. Wah, yang laki itu kalau makan pedes itu langsung alergi gitu. Rujak ya sudah kita pergi. Kamu suka rujak, bisa diusahakan, tenang saja, kan gitu. Habis itu dia gatel-gatel, tidak apa-apa, yang penting, ya itu, dia menghilang, saudara, dia menjadi kecil, tapi itu dia lakukan karena rela gitu. Ya, jadi karena dia rela. Aku itu lagi ngidam udang, wah dia alergi udang, saudara. Ya sudah, udang pilihan bagus gitu. Kamu suka? Oh suka, habis itu gatel-gatel, nanti tinggal beli obat gitu kan ya. Dia lakukan itu, saudara. Kenapa? Karena dia mau jadi kecil. Biar yang saya cintai itu jadi besar. Tidak ada orang yang mengatakan, goro-goro dia. Karena sedang cinta, saudara. Nah, inilah yang dilakukan Yohanes. Dia besar, saya kecil. Karena aku mengasihi Tuhanku. Aku mencintai dia. Jadi biar aku kecil, ini bahasa cinta. Submission karena love. Ada orang berani memberikan nyawanya. Kenapa? Karena cinta. Biar nyawaku tidak lebih berharga dari nyawamu. Ini kan hilang diri, saudara. Kalau perlu aku yang mati, kamu yang hidup. Saya pernah dengar seorang ibu berdoa. Oh Tuhan, biar saya yang sakit, sembuhkan anak saya. Berarti bagi ibu itu, dia kecil. Cinta membuat anaknya jadi sekarang lebih penting, lebih besar dari dia. Nah ini bahasa-bahasa cinta, saudara. Aku biar kecil, aku biar tidak penting. Yang penting mempelai pria itu sukacita. Aku tuh sebagai sahabatnya sudah senang. Nah kalau ini musuhan sama sahabatnya tidak bisa begini, saudara. Tapi kalau kita sudah sayang, anak kita, kamu katanya kehabisan uang ya? Tidak apa-apa, anakku lulus. Loh, habis uang kok sukacita, yang seneng kan anakmu. Loh anakku seneng, aku juga seneng. Oh karena anakmu nanti kalau sudah kaya kamu dapat dikasih bulanan. Tidak begitu, tidak dikasih bulanan ya aku tidak apa-apa. Loh kok gitu? Ya yang penting anakku bahagia. Saudara, itu bahasa cinta yang tidak bisa dimengerti oleh orang, kecuali orang itu jatuh cinta. Aku biar kecil, tapi kamu besar. Ini bukan bahasa sinis, beda kayak gini saudara ya. Ya aku nggak bisa. Aku kan memang bodoh, aku nggak ada apa-apanya. Iya kamu yang hebat. Nah ini jangan begitu saudara ya. Oh ini pelayan yang nggak mau membesarkan diri. Iya. Biarin aja, aku enggak bisa apa-apa kok. Biarin, udah semuanya. Kan dia kan hebat, biar dia yang ngatur. Itu bukan aku kecil dia besar, itu namanya ngambek gitu ya. Yohanes gak sinis loh. Oh gitu ya Tuhan. Dia lebih besar dari aku ya. Ya oke, ya biar dia aja, kan dia hebat. Ini namanya sinis, saudara. Yohanes gak sinis loh. Ada orang yang sinis, ada orang yang pahit, ada orang yang ngambek, minder. Tapi Yohanes tidak, dia sadar posisi dirinya. Dan cirinya apa saudara? Ini menarik sekali. Sukacitaku penuh. Wah itu kalimat yang saya gumulkan ya. Ini loh kadang-kadang yang sering lupa dalam pelayanan. Aku melayani dia, aku gak sesukses yang diimpikan, tapi sukacitaku penuh. Karena aku melayani di hadapan dia. Saudara pernah gak kita berhenti sejenak lalu memikirkan, Tuhan, melayani engkau itu penuh sukacita. Boleh ada di hadapanmu itu adalah sukacita. Boleh menjadi seorang terlibat dalam ibadah, kesucian di hadapan Tuhan. Itu sukacita. Bukan penerimaannya dulu, adanya ini. Ketika saya berkhotbah, apakah saya memikirkan bahwa saya bersukacita karena menerima firman. Dan saya bersukacita karena saya boleh membagikan firman itu. Diterima apa tidak itu nanti urusan Tuhan. Ketika saudara menjadi seorang pemimpin pujian, Anda menyukai pujian, Anda suka musik, dan Anda menyanyi di hadapan Tuhan dengan sukacita. Dan itu saudara alami di hadapan Tuhan, itu yang paling utama saudara. Nanti orang masalah mengapresiasi, tidak mengapresiasi, biasa saja. Itu kan urusan Tuhan saudara. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hati orang dan hidup orang lain. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi tugas kita adalah bagaimana
Aku bersukacita dan sukacitaku itu penuh, kata Yohanes Pembaptis. Nah, saudara sekalian, maka sumber sukacita itu Yesus mempelai pria, bukan pelayanannya. Sekali lagi saudara ya, saya bersukacita di depan Yesus, maka saya melayani. Beda dengan karena saya melayani, saya sukacita. Berarti sumber sukacitanya adalah pelayanannya. Begitu pelayanan tidak menyukakan kita, ya kita nggak sukacita. Tapi ketika pelayanan mengecewakan kita, hasilnya kita tahu ini kedaulatannya Tuhan. Yang penting saya berjumpa Yesusnya, boleh melayani Yesus, saya sukacita. Yang ketiga, Yohanes belajar paradoks, bertumbuh menjadi kecil. Memang kita secara fisik bertumbuh menjadi besar, saudara. Tetapi dalam kerohanian kita perlu merenungkan kalimat Yohanes. Ego kita perlu ditata, sehingga kita menyadari siapa kita. Dan Yesus makin dimuliakan dan makin besar di hadapan kita. Saudara, kita biasanya diajari ya, kamu kalau sukses jangan sombong. Itu nasihat-nasihat dari senior kita kepada kita. Saya juga dinasihatin demikian. Kalau kamu sukses melayani Tuhan, hasilnya diberkati, jangan sombong. Tetapi saya jarang mendengarkan nasihat begini. Saya pernah sekali dinasihatin Pak Tong. Jemaat itu lovely but cruel. Apa Pak Tong maksudnya? Menyenangkan, indah tetapi kejam. Karena ada masanya. Pada waktu kamu sudah makin tua dan makin tidak bisa lagi memberikan sesuatu bagi mereka. Dengan sekejap orang yang kau layani puluhan tahun akan meninggalkan engkau cari yang lain. Lovely but cruel, itu reality. Nah, selain itu saya jarang mendengar nasihat gini saudara ya. Kalau sukses jangan sombong, kalau decline jangan pahit. Yohanes Pembaptis itu pelayanannya menanjak dengan pesat, sangat cepat, tiba-tiba decline-nya juga cepat saudara. Hilang. Dan itu bukan karena dia berdosa loh saudara. Karena memang dalam kedaulatan Tuhan, dia cepat naik dan cepat turun. Saudara bisa bayangkan orang yang suksesnya luar biasa, orang cari dia tiba-tiba orang hilang semua dan dia masuk penjara. Terus dia kan mikir, saya ini ngapain gitu. Tiba-tiba saya masuk penjara, gak dibesuk pula sama Yesus. Ada bagian yang mencatat bagaimana pergumulan dia, yang tetap Yesus memberikan apresiasi luar biasa pada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis saudara, dia siap naik. Tetapi ketika decline, kita lihat hatinya. Dia tidak sombong waktu sukses. Dia tidak pahit waktu turun. Di setiap tempat ada orang-orang yang suaranya didengar. Mungkin di gereja ada senior-senior yang nasihatnya bertahun-tahun menjadi berkat. Mungkin ada orang-orang yang bertahun-tahun menjadi berkat. Tapi ada saatnya Tuhan akan memberikan orang-orang yang lebih talentanya baik, orang-orang yang lebih melayani Tuhan. Dan itu akan terjadi saudara. Dan ingat, tidak semua kita akan terus-menerus naik. Ada saatnya di mana pelayanan kita tidak berdosa saudara. Tapi memang pelayanan kita tidak naik tetapi menurun. Dan kita menyaksikan sendiri Tuhan memberkati pelayanan orang lain naik. Nah ini yang berat. Di sini Yohanes mengajarkan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh sesuatu jikalau tidak dianugerahkan dari surga. Jangan sombong kalau sukses. Jangan pahit waktu redup. Karena memang kita itu bukan yang paling utama. Yang pasti saudara sekalian, Yesus Kristus selama-lamanya harus ditinggikan. Bukan kita. Dan biarlah dengan semangat itu, dengan kita mau mengingat kematian Kristus, kita mengingat, saya harus makin kecil, harus makin mati, tetapi Yesus makin tinggi. Dan biarlah Yesus menjadi fokus hidup kita, fokus pelayanan kita, fokus arah kita. Sehingga dengan demikian hati kita akan penuh sukacita dari surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus bertumbuh menjadi besar secara fisik, tetapi kami juga belajar hari ini bertumbuh menjadi kecil secara rohani.
Kami melakukannya harap karena Tuhan memberikan cinta kasih yang besar, sehingga kami boleh membalas cinta Tuhan. Di dalam bahasa kasih itulah kami makin mengecil dan Kristus makin besar. Tolong kami untuk fokus pada kemuliaan Kristus, bukan pada yang lain, sehingga dengan demikian hati kami akan makin penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.